Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan ngaji from home kitab Wasaya al-Aba lil-Abna. Untuk itu marilah kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga ilmu yang kita pelajari dan kita dapatkan hari ini dapat meraih kemanfaatan dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. الدرس الخامس pelajaran yang kelima fi hukukil ikhwani, pelajaran yang menerangkan tentang hak dan kewajiban terhadap teman. Ya bunayya, wahai anakku, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi asy-syarifi walaka rufaqa'u fi darsika. Wahai anakku, ingatlah, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi, engkau telah menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu. Asy-syarifi, di mana seorang yang menuntut ilmu itu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaka rufaqa'u fi darsika, dan engkau memiliki beberapa teman untuk belajar bersama dengan. Hum ikhwanuka wa hum ashiratuka. Mereka adalah saudaramu dan temanmu dalam pergaulan. Wa iyyaka an tu'diya ahadan minhum aw tusi'a mu'amalatahu. Karena itu janganlah engkau menyakiti hati. Antu dia ahadan minhum. Janganlah engkau menyakiti hati dari teman-temanmu. Au tusi'a mu'amalatahu. Atau berlaku buruk terhadap mereka dalam pergaulan. Ya bunayya, wahai anakku, idza jalasta darsa fala tudayyiq ahadan min ikhwanika. Idza jalasta ad-darsa, bila engkau duduk dalam pembelajaran, dalam pelajaran, fala yudayyiq ahadan, janganlah engkau persempit min ikhwanika, persempit tempat duduk bagi teman. Ya, kita minta tempat yang luas, sedangkan temanmu tersempit. Nah, itu janganlah kita menghindari. Janganlah kita melakukan hal tersebut. Hindarilah hal tersebut. Bahkan wafsah lahu fil makani hatta yatamakkana minal julusi. Lapangkanlah tempat teman-temanmu sehingga temanmu dapat duduk dengan leluasa. Monggo. Persilahkan. Ayo, gini. Nah, itu justru akan lebih baik bagimu daripada membuat temanmu tidak bisa duduk di tempat yang baik. Fa inna mudayaqata al-ikhwani fi majalisihim tu'ghiru as-sudura wa tuwallidu al-ahqada wa tuthiru asy-syurura. Fa inna mudayaqatal ikhwani fi majalisihim, sesungguhnya
menyempitkan tempat duduk atau tidak memberikan kesempatan untuk duduk teman kita itu, termasuk pada orang lain itu, termasuk perbuatan yang mengesalkan. Nah, tughidu as-sudur wa tuwallidu al-ahwada. Mengesalkan, menyakitkan hati orang lain. Wa tuthiru asy-syurura. Sehingga membuat tidak enak hati orang lain dan memunculkan keburukan bagi mereka. Ini tidak hanya pada saat pembelajaran. Pada saat kita duduk di suatu tempat, ada undangan, di kendaraan umum. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, kamu persilakan memberikan tempat kepada mereka. Persilakan, monggo, di sini tempatnya. Atau ketika kita berdesak-desakan, kita mengalah. Kita yang berdiri, kita berikan kesempatan orang yang lebih sepuh, lebih tua untuk duduk di tempat tersebut. Ojo malah enak-enakan, ono wong hamil, malah tidak diberi tempat untuk duduk di tempat tersebut. Kasihan. Nah, atau orang yang tua, kita malah enak-enakan duduk, sedangkan mereka berdiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ayat yang sering kita baca pada saat sebagai dalil agar kita itu menuntut ilmu sehingga kita ditingkatkan derajatnya, salah satu sebabnya adalah dengan memberikan tempat kepada orang lain, dengan memberikan kesempatan pada orang lain untuk belajar, tidak hanya untuk kita. Ojo pinter dipek dhewe, ojo majelis itu dipek, ojo kesempatan bicara itu dipek. Ini ayat ini menerangkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis. Ya tafassahu fil majalisi, apa yang harus kita lakukan? Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah majelis itu, lapangkanlah tempat itu. Agar apa? Niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Janji Allah, yafsahillahu lakum. Kalau kita memberikan kesempatan pada orang lain untuk belajar, kita pun akan diberi kesempatan Allah untuk belajar. Apabila kita melapangkan pada orang lain untuk belajar, memberikan kesempatan orang lain untuk mengembangkan diri, maka kita pun akan diberi kesempatan oleh Allah, dilapangkan pada Allah dalam belajar. Nah, wa idza qila shuzu fanshuzu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Dikon ngadeg lungguhan. Ayo, ngadeg. Kan gitu. Ayo, kita klasikal. Berdiri semuanya, baris. Diikuti. Karena hal itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Nah, dikon duduk ya duduk. Dikon duduk kok malah berdiri. Ini intinya menuruti apa yang disampaikan oleh guru kita, menuruti apa yang disampaikan oleh teman kita. Ayo geser, ya geser. Ayo duduk yang manis, duduk yang manis.
Ya, isti'adadan. Siap. Nah, itu dilakukan. Mari isti'adadan. Nah, ini yang hendaknya kita hindari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat. Walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Walladzina utul ilma. Dan orang-orang yang menuntut ilmu. Beberapa derajat. Artinya, kedudukan orang yang beriman dan berilmu itu tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup dengan kita beriman, tapi iman itu harus dilengkapi dengan ilmu. Sampean belajar itu untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu. Contohnya saja, orang yang beriman saja tidak cukup. Misalnya kita sholat, mengerjakan sholat, nggak tahu ilmunya sholat, dia berantakan. Ketika imamnya batal, ternyata terus si opo, wih, imamnya ngentut, buyar kabeh. Kenapa? Karena kita tidak tahu ilmunya. Alladzina utul ilma darajat. Ya bagaimana kalau orang tahu ilmunya? Kalau imamnya batal, ya imamnya mundur. Diganti orang yang di belakangnya. Imam menjadi imam pengganti. Imam batal. Nah, orang yang berilmu akan seperti itu. Dia maju, meneruskan menjadi imam. Jamaah tidak buyar. Kalau nggak tahu ilmunya, imamnya nggak mau mundur, walaupun batal, ngentut, makmumnya ngerti, kalau imamnya ngentut, bilang, batal imam, buyar aja, buyar. Nggak jadi salat jamaah. Kenapa hal itu terjadi? Hanya iman saja, tapi nggak punya ilmunya. Maka kita harus punya iman dan punya ilmu dalam melakukan ibadah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, pasti Allah akan mengetahui, Allah akan mencatat apa yang kita lakukan. Tidak usah menunggu dipuji orang lain baru kita giat untuk belajar. Jangan kita menunggu ngaji, difoto dulu, direkam dulu, baru sergap ngaji. Apapun yang terjadi, waktunya ngaji ya ngaji. Walaupun dalam situasi pandemi. Walaupun dalam situasi wabah seperti saat ini. Waktunya ngaji ya ngaji. Nah, tidak perlu disuruh atau diperintah orang lain untuk melakukan kewajibannya, ibadah maupun mengaji dan sebagainya. Puasa mengajarkan kepada kita untuk itu. Puasa itu kan ibadah rahasia. Yang tahu kita itu berpuasa atau tidak, ya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa mengajarkan kepada kita, dimanapun kita berada, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya, idza jalasta ad-darsa fala yudayyiq ahadan min ikhwanika. Wahai anakku, bila seorang temanmu mendapatkan kesulitan, fala yudayyiq ahadan min ikhwanika. Ketika temanmu dalam belajar itu mendapatkan kesulitan
kesulitan dalam belajar, wasah lahu min makani hatta yatamakkana minal julusi. Balik meneh. Ya bunayya, wahai anakku, idza ashkalat mas'alatun ala ahadin ikhwanika fi darsihi wa talaba minal ustadi idahaha lahu. Idza ashkalat mas'alatun ala ahadin ikhwanika fi darsihi, ketika seseorang dari temanmu mendapatkan kesulitan dalam belajar, wa talaba minal ustadi idahaha lahu, dan bertanya kepada gurumu, fastami' lima yaquluhu ustaduka fil jawabi, maka dengarkanlah baik-baik jawaban gurumu tersebut. Kenapa? La'allaka tastafidu minal i'adati faidatan lam yakun ta'rifuha. Mungkin dengan demikian engkau akan mendapatkan faedah yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Lam takun ta'rifuha. Apapun jawaban dari gurumu, dengarkan. Mengapa kita itu diberi oleh Allah telinga dua, sedangkan mulut satu? Apa faedahnya Allah memberikan kita itu telinga dua agar kita lebih banyak mendengarkan daripada bicara? Ada saatnya kita bicara, tapi ada saatnya kita sering mendengarkan orang lain. Karena dengan mendengarkan akan banyak hikmah dan ilmu yang akan kita dapatkan. Termasuk ketika guru kita menjelaskan, dengarkanlah. Ketika ada orang lain bertanya, kemudian ada guru kita atau teman kita yang menjawab, maka dengarkan. Jangan kemudian kita mikir hal yang lain atau berbicara sendiri. Wa iyyaka thumma iyyaka an tatakallama bi kalimatin yadullu ala ihtiqadihi aw ay yadhhara ala wajhika ma yufidul istighfafa bi afkarihi. Thumma iyyaka an tatakallama bi kalimatin yadullu ala ihtiqadihi. Hindarkanlah olehmu sampai 2 kali kata-kata yang menyinggung dan menghina temanmu. Au ayyadhhara ala wajhika, atau menunjukkan wajah sinis. Ayyadhhara ala wajhika. Sinis itu ya betul. Tidak simpatik kepada orang. Kenapa kita wajah kita sinis? Mungkin karena tidak berkenan atas pertanyaan temanmu. Ma yufidu al-istighfafa bi afkarihi. Dengan tujuan untuk meremehkan orang lain. Sinis itu senyum yang mengejek. Ini meremehkan tiap kali dengan pemikiran teman kita, dengan pendapat teman kita. Boleh. Jadi bisa jadi orang yang sebodoh apapun, yang serendah apapun dari kita, bisa jadi mereka benar apa yang dikatakan. Ya bunayya, wahai anakku, ila lil imani Abi Hanifah radhiyallahu anhu, wahai anakku, diucapkan atau
dikatakan bahwa Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, beliau adalah pendiri mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Pada suatu hari beliau ditanya, "Bima balagta ma balagta minal ilmi?" Apa sebabnya sehingga engkau wahai Abu Hanifah mendapatkan ilmu yang tinggi yang sangat luas? Qala, menjawab Abu Hanifah, "Ma bahiltu bil ifadati walastankaftu anil istifadati." Beliau menjawab, aku tidak malas dalam mengambil manfaat. Dengan apa? Dengan belajar atau mengajarkan ilmunya. Walastankaftu anil istifadati. Dan aku tidak pernah mencegah orang yang ingin belajar dari itu. Belajar kepada siapapun, tidak harus pada satu atau dua orang guru. Kita belajar kepada siapapun dan tidak mencegah atau tidak menghindari orang lain untuk belajar kepada kita. Sekecil apapun. Kita bisa ngaji Al-Quran. Ya, ajarkan. Ngaji yang kita bisa semampunya. Kita tidak menghindari. Atau kalau ada orang bertanya tentang ilmu, ketika kita bisa menjawabnya, ya dijawab. Kalau nggak bisa, ya kita katakan, saya tidak tahu. Jangan tidak tahu, ya kemudian kita sok pandai. Tanyakan kepada orang yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah pada orang-orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamun. Bila kamu tidak mengetahui tentang ilmu. Ya bunayya. Faya bunayya. La tudayyiq ala ikhwanika tariqal ilmi idza talabu min ustadihim tahqiq mas'alatin lam ya'rifuha haqqal ma'rifati. Wahai anakku, jangan engkau persempit jalan menuntut ilmu. La yudayyiq ala ikhwanika tariqal ilmi. Jangan engkau persempit jalan menuntut ilmu bagi teman-temanmu. Tak boleh orang lain untuk belajar. Tak boleh orang lain untuk ngaji. Kita mencegah mereka untuk melakukan kebaikan. Idza talabu min ustadihim tahqiqa mas'alatin lam ya'rifuha haqqal ma'rifati. Ketika mereka bertanya pada guru mereka tentang masalah yang benar-benar mereka tidak ngerti. Terus arep takok. Coba takok. Itu tidak boleh. Silahkan. Kalau ada yang benar-benar tidak tahu, ditanyakan. Bukan tanya untuk ngetes. Tanya untuk ngetes. Tak boleh macam. Tapi yang boleh, kalau kita betul-betul tidak tahu, tanyakan. Ya. Wasyarikhum fil istima'i ila ma yaqulul ustadu in kunta turidul khaira li nafsika. Bila engkau menghendaki suatu manfaat, ya, maka temanilah teman kita dalam menyimak penjelasan guru ila ma yaqulul ustadu in kunta turidul khaira li nafsika, sekalipun engkau telah paham dan mengerti. Bisa jadi temanmu
Ketika bertanya pada gurunya, dijelaskan pada gurunya masih belum paham. Maka temani mereka, jelaskan lagi kalau ada yang tidak paham pada apa yang dijelaskan oleh gurunya. Ya bunayya, wahai anakku, innalaka min ikhwanika may yusyarikuka fil maskani wal mabiti. Wahai anakku, jika engkau tinggal mayusyarikuka fi maskani wal mabiti, jika engkau tinggal bersama beberapa temanmu dalam satu asrama, lek mondok, lek sekolah, bergaul dengan tinggal dengan temanmu dalam satu kelas, dalam satu asrama, dalam satu kamar, maka fahris ala rawahati ikhwanika fi masakinihim. Jaga dirimu, jangan sampai meresahkan mereka, jangan sampai mengganggu mereka. Fahris. Jaga dirimu, jangan sampai mengganggu dan meresahkan orang lain atau temanmu. Wa idza jaa waqtun naumi, bila waktu istirahat, bila waktu tidur telah tiba, fala yuz'ijuhum bil mutala'ati wal mudzakarati, maka jangan engkau mengganggu mereka dengan suaramu yang keras dan membaca atau menghafal pelajaranmu dengan keras. Membaca Al-Quran itu baik, tapi kalau ada pada saat itu saatnya istirahat, ya jam 12 dalu, ya jam 11 dalu, kamu ngaji dengan keras yang ganggu koncone. Padahal pada saat itu temanmu waktunya istirahat. Ketika waktunya istirahat, ya beri kesempatan mereka istirahat dan kita belajar dengan tanpa suara, baca tanpa suara, atau tidak mengganggu mereka. Ya. Watlub lahum minar rahati ma yatlubuhu li nafsika. Belajarlah dengan sopan di asrama, di kelas, di kamar. Biarkan mereka beristirahat dengan tenang seperti ketika dirimu beristirahat. Kalau kita suka mengganggu orang lain, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan teman kita kalau dia juga akan mengganggu diri kita. Apa yang kita tanam, maka itu yang akan kita tuai. Kalau kita menanam kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari teman-teman kita. Kalau kita menanamkan keburukan, maka kita juga akan menerima balasan keburukan. Jadi ingat, ketika ada orang yang suka mengganggu, suka tidak memberikan kesempatan orang lain untuk berbuat baik, atau kita tidak jujur melakukan sesuatu, maka mereka tidak akan percaya kepada diri kita. Suatu saat ada orang yang berteriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Ketika orang itu datang, mau menolong kita, kita mengatakan, apa-apa kok. Kak, lapo-lapo. Nah. Terus, suatu saat kita minta tolong lagi. Apa-apa, tak tujui kamu. Yang ketiga kali ketika kamu minta tolong, padahal betul-betul kamu ada kesulitan dan perlu pertolongan, orang lain tidak akan datang untuk menolong. Demikian juga dengan ketika kita tidak mengganggu orang lain, maka suatu saat ketika kita butuh istirahat, kita pun tidak akan diganggu orang lain. Fa'idha tala'al fajru wastaiqadta bi'adai faridati sholati wa aikiz ikhwanaka birifkin walufin. Bila fajar menyingsing pagi hari dan engkau telah bangun dari tidurmu, maka sholat subuhlah. Bangunkan teman-temanmu. Kalau kita bangun lebih dulu, ya teman-teman kita dibangunkan.
Maka ketika teman-temanmu bangun lebih dulu, kita pun akan dibangunkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang lembut, dirifkin, waluddin, dengan sopan dan dengan lembut. Wahafidhu ala sholati fi jama'atin. Maka selanjutnya sholatlah dengan berjamaah. Fa inna sholatal jama'ati, sesungguhnya melakukan sholat dengan berjamaah itu afdalu min sholati afdadan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat seorang diri. Bahkan selisihnya tidak hanya 1:2, tapi 1:27 derajat. Orang sholat sendiri pahalanya 1, orang berjamaah pahalanya 27. Kalau seandainya di tengah situasi seperti ini, kita tidak bisa ke musola, kita tidak bisa ke masjid untuk berjamaah, kita beribadah di rumah, maka sebaiknya dan seharusnya kita tetap sholat dan beribadah dengan berjamaah. Di rumah, musola, jamaah dengan ayah, dengan ibu, tetap kita lakukan. Walaupun kita tidak berada di masjid atau musola. Ya bunayya, idza ta'ana bika ahadu ikhwanika ala amalin la yastati'u al-qiyam bihi. Wahai anakku, bila temanmu membutuhkan pertolongan, bila temanmu membutuhkan bantuan, janganlah engkau merasa berat untuk menolongnya. La yastati'u al-qiyam bihi wahdahu fala yabkhal bimusa'adatihi. Maka janganlah kita merasa berat untuk menolong teman kita. Kalau betul-betul mereka membutuhkan pertolongan. Wa iyyaka ayyudhira lahu annaka sahibul fadli alaihi fi hadhil musa'adati. Fahdar wa iyyaka ayyudhira lahu. Jauhkan sikap membanggakan diri. Wa iyyaka ayyudhira lahu annaka sahibul fadli. Bahwa engkau lebih memiliki keutamaan, lebih memiliki kepintaran, lebih memiliki kepandaian dibandingkan teman-temanmu. Apa artinya? Ketika kita itu memiliki ilmu, maka mudahkan atau biasakan diri kita itu untuk membantu orang lain. Mengamalkan ilmu kita dengan menyebarkan kepada orang lain. Tapi bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, membanggakan diri kita bahwa kita itu yang lebih baik, bahwa kita itu yang lebih pandai dibandingkan mereka. Bagaimana sikap yang paling baik? Ya ajak diskusi pada mereka. Kalau dia tidak tahu, dituntun agar mereka mengetahui ilmu yang kita miliki. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini al-bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Al-mu'minu lil mu'mini, orang mukmin terhadap orang mukmin yang lain. Kal bunyani, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, satu sama lain saling menguatkan. Satu sama lain saling menguatkan. Kita sesama muslim ini pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Secara individu kita pasti punya kelebihan dan kekurangan. Satu orang punya kelebihan di bidang A, tapi dia tidak tahu di bidang B. Di sisi lain temannya tidak tahu di bidang A, tapi dia lebih tahu di bidang B. Maka
sama dengan bangunan. Kal bunyanil wahid. Seperti satu bangunan. Bangunan ini bisa disebut bangunan karena dia bisa saling menyatu. Tapi mereka komponennya atau bahannya berbeda-beda. Coba bayangkan, kalau rumah ini hanya semen saja, maka tidak akan bisa jadi bangunan. Bangunan ini bisa berdiri kokoh karena ada pasir, ada koral, ada semen, ada juga besi, ada juga kayu dan lain sebagainya. Mereka semuanya saling tolong-menolong, saling membantu, saling kerjasama, saling menyatu antara satu dengan yang lain. Dan ini yang lebih penting. Antara satu dengan yang lain tidak ingin merasa dirinya lebih dibandingkan yang lain. Kenapa? Kalau hal itu terjadi, maka bangunan itu tidak akan indah. Coba bayangkan, kalau dalam satu bangunan itu besi atau bata itu ingin tampil di depan atau ingin terlihat, ya jelek bangunan itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kamu itu bata, ya cukup di dalam tembok, tidak perlu muncul ke depan. Kalau kamu itu besi, ya berperanlah sebagai besi untuk menguatkan bangunan. Tidak perlu kita menonjolkan diri. Kalau menonjolkan diri tambah elek. Ya kan gitu. Jadi sehingga al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'd. Saling melengkapi. Kita pun dengan teman-teman kita sesama muslim dan teman-teman kita sesama manusia harus saling melengkapi, harus saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Sehingga antara kita dengan orang lain itu terjadi kebersamaan. Gambaran dalam hadis Rasulullah SAW ini kita uji saat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabah virus corona, sejauh mana kita mau mentaati apa yang dianjurkan oleh pemerintah, dianjurkan oleh pihak kesehatan, dianjurkan oleh para ulama untuk satu, bekerja di rumah, work from home, belajar di rumah, ya kan? Study from home atau ngaji from home, beribadah di rumah. Untuk apa? Untuk menghindari wabah ini menyebar sampai kemana-mana. Semoga pengajian hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna rabbana bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام